Yang menarik perhatian bukanlah penampilan sederhana dari kuil Lord of Light, tetapi sepotong emas dan batu giok. Di pintu masuk aula utama kuil penguasa cahaya, dua pilar batu besar langsung menuju ke langit. Pangkalnya berwarna hitam pekat, sisi kiri adalah burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi, dan pilar batu kanan adalah naga yang melayang di atas pilar batu. Saat Sai Lao menyaksikan, phoenix tiba-tiba melebarkan sayapnya dan meninggalkan pilar batu. Pilar batu langsung merentangkan cabang yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi banyak cabang, dan daun emas membentang satu persatu, mencuri sepotong dingin. Bayangan. Burung phoenix melebarkan sayapnya dan bernyanyi, dan burung-burung bernyanyi bersama, yang sangat menyenangkan di telinga. Dalam lingkungan seperti itu, Penatua Sai juga terkejut. Kota naga menguntungkan? Ini adalah spesifikasi hanya untuk dewa. Ayo pergi, masuk dan lihat, apa yang berubah di sini. Orang tua itu penuh dengan kegembiraan. Para dewa, yang berarti bahwa kuil itu bebas dari yurisdiksi para dewa liar umum, dan mereka adalah pelayan para dewa yang sebenarnya. Tidak ada yang lebih berdampak daripada menyaksikan kuil penguasa cahaya tumbuh sedikit demi sedikit. Tepat ketika Sai Tua sangat bersemangat, banyak orang muncul di belakangnya. Seiring dengan kuil Dewa Cahaya, ada juga orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya. Zhao Wuling melirik teman-teman ini sedikit, dan tidak bisa tidak mengatakan sesuatu. Seluruh keluarga pindah ke sini. Orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya buru-buru mulai hidup. Mereka ingin mengatur kuil penguasa cahaya sebelum Qin Yi Chen selesai dengan pekerjaan hari ini, dan memberi Tuan Cahaya kejutan besar. Meskipun sibuk, kerumunan itu penuh dengan tawa. Kecuali pria gemuk itu. Fatih melihat banyak binatang iblis yang mengikutinya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dari muda hingga tua, mereka tiba-tiba tiba di lingkungan baru. Mereka seperti anak-anak ketakutan, meringkuk di belakang Fatih, dan menjulurkan cakar mereka dengan menyedihkan, mencoba meraih pakaian Fatih. Pria gemuk itu melepas pakaiannya dengan tidak sabar, dan kemudian dia datang ke Zhao Wuling. Apakah tempat saya sudah siap? Jika hal-hal ini dilihat oleh orang-orang di kuil lain, saya akan dipermalukan di kuil utama saja. Zhao Wuling cepat menepuk punggung Fatih dengan senyum jahat. Apakah kamu kecanduan menjadi ayah mereka? Berpikir untuk menemukan tempat untuk menempatkan mereka begitu cepat. Pria gemuk itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cepat, aku punya masalah mendesak lainnya untuk ditangani. Zhao Wuling tidak banyak bicara, dia tahu alasan mengapa Fatih cemas. Bahkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tidak memiliki kesan pertama yang baik tentang monster-monster ini, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menjauhkan mereka dari monster-monster itu. Sekarang begitu banyak binatang ajaib tiba-tiba muncul. Itu masih sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa iblis yang mengancam Zeus dalam rumor. Itu di sana, di bawah tanah. Pria gemuk itu berterima kasih padanya dan membiarkan monster mengikuti jejaknya ke tanah. Zhao Wuling merasa sedikit mati rasa di hatinya saat dia melihat Fatih pergi. Sebuah pikiran yang membuatnya takut tiba-tiba muncul di benaknya. Bukankah Fatih sedang berasimilasi? Ketika ide ini keluar, Zhao Wuling dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan ide itu. Mustahil. Semua orang adalah anggota kuil penguasa cahaya. Jadi mengapa lelucon besar seperti itu tidak dibuat? Dan penjaga Zuo sebenarnya berada di aliran yang sama dengan Warcraft? Bukankah ini lelucon? Jangan terlalu memikirkannya. Mari kita urus kuilnya dulu. Orang-orang percaya itu sibuk, sama sekali tidak menyadari apa yang dilakukan Flinland, yang menyelinap masuk. Saat Flynn datang ke tembok kota yang ditinggalkan tidak jauh dari telur cacing, Flynn tiba-tiba merasa mual di hatinya. Tanah ditutupi dengan semua jenis mayat yang rusak. Ada juga organ dalam yang rusak yang berbau busuk. Terutama di bagian belakang telur, telah terkorosi oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan organ lengket dari struktur yang tidak diketahui bocor. Flinland buru-buru menahan napas, membuat tekad besar, dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk terbang menuruni tembok kota. Tapi tanahnya gelap di mana-mana, dan semua jenis penolak menggeliat di atas bangkai yang aku tidak tahu sudah berapa lama itu. Flinland buru-buru menutup matanya. Aku tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Meskipun dia menutup matanya, Flinland dengan patuh membuka kesadarannya dan membangun medan di pikirannya. Kemudian dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Inilah yang Mahkamah Agung ingin dia tuangkan di atas telur. Sepanjang jalan dengan hati-hati menghindari segala jenis makhluk miasma, Flinland akhirnya sampai ke sisi telur cacing. Setelah dia yakin tidak ada ancaman di sekitarnya, Flinland diam-diam datang ke sisi telur cacing dan diam-diam mengambil botol sebagai. Cairan itu menetes ke telur cacing. Sepintas, telur tidak berubah dengan cara apapun. Flinland tiba-tiba melihat botol di tangannya, dan dia akhirnya membuka matanya meskipun ada keengganan. Namun pemandangan di depannya tiba-tiba membuatnya berseru. Membantu. Begitu tetes cairan pertama menetes, tubuh telur cacing itu mengalami perubahan yang luar biasa. Dari putih susu, berubah menjadi merah, dan kemudian berubah menjadi ungu, dan akhirnya berubah menjadi massa hitam. Telur cacing perlahan berkembang,
tetapi tidak lagi menggunakan tubuhnya sendiri untuk berkembang, tetapi tersebar menjadi awan asap. Flinland memilih untuk menutup matanya di awal, yang merupakan kesalahan terbesarnya. Dia setidaknya harus membuka matanya ketika cairan menetes dan melihat apa yang berubah di sekitarnya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ketika Flinland mengetahuinya, dia sudah diselimuti oleh asap hitam yang mengepul dari telur, berubah menjadi ribuan benang perak, menusuk tubuhnya, dan melahap daging dan darahnya sedikit demi sedikit. Bahkan teriakan minta tolong yang menusuk hati Flinland hanyalah suara samar, seperti desahan yang tidak berarti. Mengomel. Setelah telur cacing tersebut melahap Flynn, telur cacing tersebut seolah tertidur lelap lagi. Seiring dengan telur cacing, ada makhluk racun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak sekali makhluk miasma yang tidur dengan posisi yang tidak memuaskan dan jatuh dari tempat persembunyiannya. Adegan aneh seperti itu segera menarik perhatian semua orang di kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling, Sai Lao, Lin Bai, Li Yun, Matt, 5 kekuatan tempur di kuil penguasa cahaya semuanya berkumpul. Satu alisnya berkerut. Zhao Wuling meremas tinjunya. Apa pendapatmu tentang Tuan Sai? Meskipun beberapa orang percaya mengatakan bahwa makhluk-makhluk racun ini dikejutkan oleh keagungan kuil penguasa cahaya, kurasa tidak sesederhana itu. Sai Lao juga mengerutkan kening. Memang, jika kuil Lord of Light benar-benar memiliki wajah yang begitu besar, mengapa Lord of Light dibebani begitu banyak untuk bersaing dengan orang-orang di Mahkamah Agung? Lihat ini. Zhao Wuling, kamu dan Li Yunmat memiliki 3 orang untuk membentuk garis pertahanan dengan tenaga kerja. Ingatlah untuk tidak terburu-buru sampai semuanya jelas. Juga, kamu harus ingat bahwa di belakangmu adalah penguasa cahaya. Hol, kita tidak bisa mundur selangkah sekarang.